Bu Rohana selaku penguji. Dan nanti setelah kita tutup presentasi Mbak Indah Dwi Utami, Pak Mentor, dan juga Mbak Dwi Utami bisa kita persilakan untuk bisa meninggalkan breakout room. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya Selanjutnya, Bapak dan Ibu. nggih, Mas Bagas dulu atau Mbak Saya yang dulu sudah Pak, siap? mohon izin. Boleh, silakan. Mentornya ada siap, Mas Bagas? Oke, sampun. Siap-siap, Bapak Dokter. Oh, nggih, monggo. Nanti Mas Bagas presentasi dalam waktu 7 menit, dilanjutkan penguatan, dukungan dari mentor. Bapak mentornya sudah ada di room, Sudah, Pak? Pak. Oke, Ya nggih, ampun, makasih. dari tadi. Oh, nggih. Hampir subuh Nanti, tadi, Pak. nggih, alhamdulillah. Nanti Bu Fitriana selaku Nggih. penguji memberikan pendalaman-pendalaman. Silahkan dari sekarang jam 9.35, Mas Bagas. Oke, mohon izin Bapak. Yang terhormat Ibu Haja Siti Rohana selaku penguji, yang saya hormati Bapak Sunaryono selaku mentor di instansi, yang saya hormati Bapak Darwianto, mohon izin untuk mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi saya yang berjudul Digitalisasi Pengajuan Cuti dengan menggunakan Google Form di kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Saya di sini di kantor berprofesi atau menjalankan jabatan saya sebagai analis SDM aparatur ahli pertama. Kemudian untuk latar belakang terbentuknya isu ini atau rancangan saya, proyek ini dibuat untuk mengatasi masalah inefisiensi pada proses pengajuan cuti yang masih manual dan rentan dengan kesalahan. Dengan digitalisasi menggunakan Google Form, proses menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel, juga mendukung reformasi birokrasi dan transformasi digital nasional. Terlebih lagi, proyek ini menjadi bukti nyata penerapan nilai-nilai berakhlak di tempat kerja. Kemudian dilanjut lagi untuk tugas dan fungsi berdasarkan Permen Pan RB nomor 37 tahun 2020, tugas ANAS SDM itu untuk melaksanakan pengelolaan sistem SDM melalui kegiatan perumusan analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi, hingga penyusunan saran kebijakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian untuk mencapai tugas tersebut, fungsi analis SDM aparatur yang pertama mengelola disiplin dan penghargaan ASN, baik sanksi maupun pemberian apresiasi. Yang kedua, menyusun program pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan, pelatihan, serta pengembangan talenta. Yang ketiga, mengelola data dan informasi kepegawaian, termasuk pemutakhiran, validasi, dan penyajian data SDM aparatur. Yang terakhir atau yang keempat, melakukan evaluasi sistem manajemen ASN, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas. Dari situ terbentuklah 5 isu. Yang pertama, belum optimalnya penggunaan aplikasi Srikandi pada Kemenak Kota Tegal yang merupakan sumber isunya manajemen ASN. Yang kedua, belum adanya pelaksanaan pengajuan cuti ASN secara online, sumber isunya dari Smart ASN. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dalam pengisian SKP 2025 pada Kementerian Agama Kota Tegal, sumber isu dari manajemen ASN. Yang keempat, masih adanya pegawai yang tidak tahu tentang persyaratan pelayanan yang ada di kepegawaian, sumber isu manajemen ASN. Untuk yang kelima, kurangnya kesadaran ASN terhadap pentingnya pemutakhiran data pada absensi Kemenak, sumber isu manajemen ASN. Kemudian dari 5 isu tadi ditapis menggunakan APKL. Untuk yang peringkat pertama yaitu belum adanya pelaksanaan pengajuan cuti ASN secara online. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan aplikasi Srikandi Arsip pada Kemenak Kota Tegal. Yang ketiga, kurangnya kesadaran ASN terhadap pentingnya pemutakhiran data pada absensi Kemenak.
Kemudian dari tiga tadi ditapis lagi menggunakan isu menggunakan USG. Untuk yang ranking pertama, belum adanya pelaksanaan judi ASN secara online. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan aplikasi Srikandi Arsip pada Kemenang Kota Tegal. Yang ketiga, ketidaktahuan ASN terhadap pentingnya pemutakhiran data pada absensi. Kemudian dari situ eh, menggunakan diagram fishbone, yang paling dominan di sini adalah dari segi manpowernya, yaitu ASN masih terbiasa dengan proses yang manual, kemudian dari milieu budaya kerja masih terbiasa dengan dokumen fisik atau hard copy. Dari situ berakibat pada belum adanya pengajuan judi ASN secara online di kantor Kementerian Agama Kota Tegal. Dampak apabila isu di rancangan aktualisasi tidak segera ditangani. Yang pertama, beban kerja meningkat pada unit kepegawaian. Karena proses yang manual memerlukan pengecekan dokumen fisik yang berulang. Yang kedua, resiko kehilangan atau kerusakan dokumen. Penggunaan dokumen fisik meningkatkan kemungkinan arsip judi hilang, rusak, ataupun sulit untuk ditelusuri. Yang ketiga, mengapa digitalisasi dan smart ASN. Jika tidak beralih ke sistem online, kemungkinan besar Kementerian Agama Kota Tegal akan tertinggal dari target nasional transformasi birokrasi digital menuju smart ASN. Dari isu tadi muncullah gagasan kreatif optimalisasi penggunaan Google Form dalam pengajuan judi ASN di kantor Kemenag Kota Tegal yang terdiri dari 5 kegiatan. Yang pertama, perancangan dan pembuatan Google Form. Tahapannya yang pertama konsultasi dan mengumpulkan data yang diperlukan bagian kepegawaian. Untuk hasilnya catatan dan daftar terperinci daftar data kepegawaian. Yang kedua, membuat desain formulir. Tahapan yang ketiga, pengaturan alur dan tampilan. Yang keempat, integrasi dengan Google Sheet. Yang kelima, finalisasi dan uji coba internal. Dari kegiatan kedua, sosialisasi dan pelatihan. Dengan tahapannya, penyusunan materi sosialisasi, dua penjadwalan dan undangan pelatihan secara tatap muka atau daring. Yang ketiga, pelaksanaan pelatihan. Keempat, penyebaran materi pelatihan melalui WhatsApp. Yang kelima, pendampingan awal. Kegiatan ketiga, integrasi alur persetujuan otomatis. Yang tahapan yang pertama, identifikasi alur persetujuan resmi. Yang kedua, pemasangan add-on. Yang ketiga, pengaturan konfirmasi untuk pemohon. Keempat, pengaturan notifikasi ke kepegawaian. Yang kelima, pengaturan notifikasi ke atasan. Kegiatan yang keempat, uji coba dan perbaikan. Tahapan yang pertama, seleksi kelompok uji coba. Yang kedua, pelaksanaan uji coba. Ketiga, pengumpulan umpan balik. Yang keempat, analisis dan identifikasi masalah. Yang kelima, penyempurnaan formulir dan sistem. Yang kelima, kegiatan yang kelima, monitoring dan evaluasi kegiatan. Tahapan pertama, pemantauan harian, kedua pemantauan bulanan, mingguan atau bulanan, yang ketiga evaluasi berkala, kemudian keempat pengumpulan saran dan ide, yang kelima peningkatan sistem. Dari situlah muncul metrik rekapitulasi rencana habituasi, jumlah aktualisasi per mata pembelajaran dengan total 25. Untuk rencana jadwal kegiatan terdiri dari 5 minggu. Untuk kegiatan yang pertama di minggu pertama dengan perancangan dan pembuatan Google Form. Minggu kedua sosialisasi dan pelatihan. Minggu ketiga integrasi alur persetujuan otomatis. Minggu keempat uji coba dan Waktunya, perbaikan. Mas Bagas, waktunya Oke. 1 menit lagi. Oke, untuk kendala dan antisipasi, yang pertama kompleksitas desain, kita untuk antisipasinya formulir yang sederhana dan intuitif, masalah integrasi kita untuk integrasi secara menyeluruh menggunakan Google Form. Eh, Kegiatan yang kedua dengan asumsi kendala resistensi terhadap perubahan, lakukan pendekatan persuasif dan mengedepankan manfaat efisiensi dan transparansi.
Cukup. Kemudian, Monggo oke, berikutnya Pak Sunaryono Ya, selaku mentor untuk memberikan dukungan dan Ya, ya, penguatan rancangan Mas Bagas. ya. ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang Yang Waalaikumsalam. kami hormati Ibu Ibu Haja Haja Siti Siti Rohana Rohana sebagai sebagai penguji, penguji, Bapak Bapak Dr. Dr. Darwianto Darwianto sebagai sebagai pembimbing pembimbing Salsat Pusat atas atas nama nama Mas Mas Bagas Bagas Kurniawan Kurniawan SM. SM. Tadi Tadi sudah sudah disampaikan disampaikan rancangan rancangan aktualisasi aktualisasi oleh oleh Mas Mas Bagas Bagas Kurniawan Kurniawan tentang tentang beberapa beberapa isu isu yang yang disampaikan tadi. disampaikan tadi. Kemudian Mas Ya, Mas Bagas Bagas memilih memilih untuk untuk di di rancangan rancangan aktualisasinya aktualisasinya adalah adalah optimalisasi optimalisasi pelaksanaan pelaksanaan pengasuhan cuti pengasuhan ASN cuti di ASN di Kementerian Kementerian Tenaga. Tenaga. Tentunya Tentunya rancangan ini rancangan ini adalah adalah merupakan merupakan terobosan terobosan bagi bagi kami kami di di kantor kantor pencernaan pencernaan Kementerian Kementerian Tenaga, Tenaga, dan dan tentunya tentunya kami kami sangat sangat mendukung mendukung rancangan rancangan yang yang diajukan Mas Bagas, diajukan Mas Bagas, karena karena kita tahu semua. Halo. Nggih, monggo lanjut. Ya, Nggih. di era digitalisasi ini kan semua harus siap dengan IT gitu, baik Oke. kegiatan perorangan maupun kegiatan yang lain, laporan-laporan kan juga sudah harus digital. Nah, ini sekarang merambah untuk pengajuan cuti pegawai, dan ini kami tentunya sangat mendukung sekali apa yang diprogramkan Mas Bagas, dan memang itu belum pernah dilaksanakan. Mudah-mudahan nanti apa yang jadi rancangan Mas Bagas nanti benar-benar bisa dilaksanakan secara berkelanjutan, mulai dari proses awalnya dari usulan, terus nanti pelaksanaan dan kelanjutannya mudah-mudahan terus bisa terlaksana. Dan ini juga membuka wawasan kepada pegawai-pegawai semua untuk apa ya istilahnya, untuk melek digital. Jadi dengan jangan takut-takut akan digitalisasi yang memang harus harus kita harus terlibat di dalamnya. Mungkin karena tadi sudah banyak yang disampaikan Mas Bagas gitu, dan sudah melampaui waktu yang disediakan. Yang intinya kami dari kantor sangat mendukung sekali apa yang dirancangkan dari Mas Bagas Kurniawan. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan. Amin. Terima kasih. Nggih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya Bu Dr. Siti Rohana selaku Oke, penguji. terima kasih Bapak Haji Darwianto MED selaku coach dan moderator. Terima kasih Bapak Sunaryono selaku mentor. Kemudian Mas Bagas Kurniawan ya, yang menyusun rencana aktualisasi. Melihat dari judul gitu ya, yang dibuat oleh Mas Bagas. Kalau sepintas membaca judulnya itu kita kok barang kecil semacam itu aja kok dianggap core isu gitu ya, dianggap isu yang besar gitu ya. Masalah cuti itu bagi pegawai kan masalah kecil gitu ya. Nah, untuk itu coba Mas Bagas lihat judulnya. Karena kan tidak menyertakan di situ untuk apa gitu nah. Coba di-share lagi judulnya tadi. oke. Ini Bu, mohon izin. Oke. Digitalisasi pengajuan cuti ASN dengan menggunakan Google Form untuk apa gitu. Karena orang membaca sekilas kan, meh gua apa itu cuti aja kok Sertifikat waktu, dibesar-besarkan gitu hemat ya. waktu apa nih, Mas? Oke. Coba dijawab Mas Bagas. Untuk digitalisasi ASN ini sebetulnya untuk menghemat waktu. eh, Kalau data yang saya impun dari kemudian hasil wawancara saya dengan senior untuk pengajuan cuti selama ini dari kantor, mungkin dari KUA, dari MTS maupun MAN,
mereka harus pergi ke kantor dahulu Ya, untuk melakukan pengajuan cuti. Dari situ ya. eh, saya ingin adanya efisiensi dari mereka, tidak perlu datang ke kantor, cukup dari kantor saja mengisi Google Form, kemudian kita balikan lagi melalui PDF atau TTE gitu, Bu. Oke. Kenapa kok nggak dipakai ini digitalisasi pengajuan cuti ASN dengan menggunakan Google Form untuk meningkatkan efisiensi apa gitu ya? Baru di Kementerian Agama, di kantor Kementerian Agama. Jadi orang membaca sekilas ngerti, oh ini Mas Bagas punya gagasan untuk mendigitalisasi pengajuan cuti supaya efisiensi dalam hal ini, gitu ya. Jadi ada nyambungnya dengan tugas Mas Bagas tadi sebagai apa di kantor nih. Analis SDM aparatur, Bu. Nah, ya, untuk meningkatkan efisiensi apa yang berkaitan dengan SDM ya, supaya disiplin dan lain sebagainya. Oke, coba nanti itu kan masih ada yang kurang itu untuk apa gitu ya. Nggih, Bu. Kemudian yang kedua, Mas, di dalam merancang aktualisasi, Mas Bagas setelah mengikuti pelatihan ya, kemudian agenda 1, agenda 2, agenda 3, kemudian sekarang membuat RA. Itu gagasan-gagasan tersebut disampaikan kepada siapa untuk Gagasan merancang RA? nggih, itu gagasannya saya sampaikan kepada mentor, kita konsultasi dulu dengan mentor, Ibu. Mm. Tapi saya membaca di metriknya kok tidak ada. Saya berpikir gini, wah ini kok sakar PDW gitu sendiri, apa-apa sendiri gitu lah. Padahal Itu di situ ada, ya kan? nggih, Nggih. itu yang lama, Bu, mungkin dari kemarin masih belum jadi, yang sekarang sudah fixnya. Oh, sekarang sudah diperbaiki ya. Nggih, sudah berbagi. Heeh. Jadi biar runtut kan kelihatan punya ide, punya gagasan ini, dikonsultasikan kepada mentor, gitu kan, minta persetujuan atasan, sehingga kalau perlu kolaborasi dengan teman sejawat kan ada yang eh, memberikan perintah, gitu kan. Mas Bagas sendiri kan tidak berani dan tidak etis memberikan perintah kepada teman sejawat, kepada eh bahkan ini kan seluruh Kemenak ya, kan Kemenak ya, Mas Bagas ya. Nggih, Bu. Iya. Ya, Ya, mungkin mungkin saya saya bisa bisa nambah nambah sedikit, sedikit, gitu. ya, Bu. Memang Iya. Mas Bagas Mas sudah Bagas sudah berkonsultasi berkonsultasi di di kepegawaian dan juga kepegawaian dengan dan juga kami. dengan kami Sudah sudah beberapa kali Nggih. berkonsultasi, dan memang yang itu yang disampaikan tentang pengajuan cuti ya. Nggih. Dan Ya, itu penting ya Pak Mentor. saya Pak kira Sunaria. penting sekali dengan ya Nggih. semua harus digitalisasi tadi, Bu. Nggih. Kalau Pentingnya untuk apa itu Pak? Untuk tadi meningkatkan untuk apa bagi SDM? efisiensi waktu, terus pegawai tidak harus apa istilah wirawiri ini kantor, Nggih. nanti bisa di print di tempat kerjanya masing-masing. Saya kira Ya. itu terobosan yang bagus juga. Oke, yaitu nanti dibahasakan dalam satu kata gitu ya. Nah, nggih, Yang setuju disampaikan itu, Pak nggih. Mentor, Nggih. diselipkan di judul. Saya kira itu cukup Pak Dar, Pak Darwi, Pak Iya. Sunario, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Rahmatullahi kasih Bu wabarakatuh. Rohana sudah Nggih. memberikan pendalaman, pertanyaan dan juga masukan. Mudah-mudahan bisa dijadikan acuan Mas Bagas untuk revisi terakhir rancangan aktualisasinya nanti sebelum dilaksanakan habituasi. Terima kasih Pak Sunaria yang telah memberikan Terima kasih. dukungan dan masukan-masukan. Saya kira ini kerjasama yang bagus, kolaborasi yang bagus sehingga akan menghasilkan hasil yang Amin. bermanfaat untuk lembaga. Nanti setelah kita tutup, Pak Mentor dan juga Mas Bagas diizinkan kalau mau breakout room. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan mantra. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mohon izin undur diri, sehat semua Bapak Ibu. Nggih, Nggih. Sun, Assalamualaikum. nggih. Waalaikumsalam. Mbak Lia siap mentornya?